teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di drama High Class episode ketiganya. Sebelumnya, Seol ini mendapatkan bunga dan pesan teks dari seseorang yang sangat misterius. Nah, dia di sini kebayang tentang polisi yang pernah menyelidiki kematian suaminya. Nah, saat itu Seol bersaksi. Sebelum suaminya meninggal, mereka memang sempat berbicara, namun hanya berbicara tentang masalah pribadinya, yaitu tentang kebangkrutan yang dialami suaminya. Kemudian saat dia terbangun tengah malam, suaminya sudah tidak ada di kapal itu. Nah, kesaksian Seol ini belum bisa diterima oleh si polisi itu. Dia berpikir kalau Seol inilah yang membunuh suaminya. Karena kematian suaminya ini masih jadi misteri. Yang didapatkan polisi pun hanya baju dari suaminya, mayatnya belum ditemukan. Hidup Seol benar-benar hancur saat itu. Dia mendapatkan caci maki dan hinaan dari orang-orang yang menuntut atas kebangkrutan si suaminya. Dan dia juga dituduh sebagai pembunuh suaminya. Dan polisi ini juga sempat bilang ke dia akan terus mengawasi Seol. Apakah polisi ini yang mengirim bunga atau mungkin memang si Do-young yang mengirimnya? Kita tunggu aja jawabannya guys. Keesokan harinya, karena dia penasaran siapa pelakunya, dia menyewa seorang detektif. Dia mencari tahu bagaimana hubungan si Do-young ini dengan suaminya dan siapa pengirim dari bunga itu. Lalu saat di sekolah, Seol ini bertemu lagi dengan si Dan-oh. Di sini dia salah paham, dia mengira kalau si Dan-oh ini mengikutinya. Tapi ternyata si Dan-oh ini memang guru di sekolah itu. Bahkan banyak orang tua murid yang ngefans dan tergila-gila dengan ketampanannya si Dan-oh. Terus Seol merasa malu sudah menuduh si Dan-oh seperti itu guys. Kemudian saat Seol pergi ke pasar, dia bertemu dengan koki restoran langganannya. Ternyata koki ini adalah selingkuhan dari si Do-young. Dan si koki ini juga berinvestasi di restoran si Do-young. Lalu Seol mendatangi si Do-young. Dia menanyakan tentang cipit rambut yang dia dapatkan. Si Do-young ini menjawabnya dengan santai, seolah-olah bukan dia yang mengunci si Hee-chan. Lalu Seol juga bercerita tentang cipit rambut dan pertemuannya dengan si Do-young kepada si Na-yoon. Di sini si Na-yoon sempat bercerita tentang dirinya. Dia mengatakan kalau dia itu berasal dari Pulau Jeju ini dan dia melahirkan putrinya di Hong Kong. Lalu suaminya hanya sesekali mengunjunginya di Hong Kong. Karena dari itu dia memutuskan untuk kembali ke Pulau Jeju ini. Tapi siapakah suaminya si Na-yoon ini? Apakah dia masih hidup atau memang mereka sudah bercerai? Kita lihat aja nanti guys. Di samping itu, kedua teman si Ji-sun ini tidak terlalu menyukai si Do-young. Karena mereka menganggap kalau si Do-young ini terlalu ingin mengimbangi gayanya si Ji-sun. Aduh, pertemanan ibu-ibu sosialita memang kayak gini guys. Selalu membicarakan orang yang tidak ada. Kemudian si pimpinan Jinsol ini menerima si Dan-oh sebagai guru olahraga walaupun dia itu tidak memiliki pengalaman sebagai guru. Tapi dia berharap si Dan-oh ini bisa menguasai dan membatasi dirinya kepada ibu-ibu yang ada di sekolah itu. Saat pemilihan klub olahraga, si Do-young kaget melihat Seol masuk ke klub hoki es ini. Mereka menyepelekan anaknya Seol ini bisa bermain hoki es. Karena sebelumnya anak Seol ini belum pernah bermain hoki es guys. Kayaknya akan ada keributan nih di klub ini. Nah, saat si Dan-oh menunjukkan keahlian dia bermain hoki es, semua ibu-ibu malah berteriak akan ketampanan dan kemampuannya. Aduh, ini yang sekolah orang tuanya atau anaknya ya. Kemudian, si Dan-oh ini mendapatkan hadiah sepatu dari si Ji-sun. Si Ji-sun ternyata gerakannya sangat cepat. Dia ingin menguasai si Dan-oh ini sebagai guru. Wah, hebat banget ya si Ji-sun saat mengambil hati guru ini. Tak hanya itu, si Ji-sun ini juga ternyata hebat dalam mengawasi suaminya diam-diam. Dia mengecek uang keluar suaminya dan kemana aja suaminya pergi. Kayaknya si Ji-sun takut diselingkuhi nih. Lanjut lagi ke Seol, si Na-yoon dan anaknya ingin berkunjung ke rumahnya. Di sini si Na-yoon begitu aneh guys. Dia terdiam dan mengamati isi rumahnya Seol itu. Dan sikapnya juga sangat aneh saat memegang foto Seol bersama suaminya. Dia sepertinya memang ada hubungan dengan suaminya Seol.
Saat dia pulang, cleaning service si Aisun ini tiba-tiba mengagetkan Seoul. Bahkan perkataannya sangat aneh, seolah-olah dia tidak menyukai Seoul ini. Keesokannya, saat klub hoki es ini dimulai, anak-anak disuruh untuk memperlihatkan kemampuannya. Di sini ternyata ada keributan. Saat itu si Ichan dipasangkan dengan anaknya si Jisun. Namun anaknya si Jisun ini dengan sengaja menjatuhkan si Ichan. Lalu anaknya si Nayun membalas menjatuhkan anaknya si Jisun. Akhirnya mereka berantem dan menuduh kalau si Ichan ini adalah biang dari keributan ini. Bahkan si Jisun dan si Doyoung menyuruh si Danny-oh untuk menseleksi anak berdasarkan kemampuannya bermain hoki es. Si Jisun merasa menguasai si Danny-oh karena sebelumnya si Danny-oh ini menerima hadiah darinya. Namun si Danny-oh malah menyuruhnya untuk membatasi diri dan mengembalikan sepatu pemberian si Jisun, yang artinya si Danny-oh ini tidak bisa disuap oleh si Jisun, guys. Lalu si Jisun meluapkan emosinya kepada Seoul. Dan ibu-ibu yang lain pun ikut-ikutan tidak menyukai Seoul. Selanjutnya, Seoul ini berusaha untuk menyemangati si Ichan. Dan dia berjanji akan terus mempertahankan anaknya di klub ini. Kemudian si Danny-oh ini juga datang untuk menyemangati si Ichan. Wah, mereka kayak keluarga bahagia ya guys. Dan sepertinya si Danny-oh ini akan sering membantu Seoul di sekolah ini. Pada malam harinya, Seoul ini mendapatkan rekaman CCTV dari detektif yang dia sewa. Ternyata benar guys, di CCTV terlihat si Doyoung ini mengejar si Ichan. Lalu Seoul ini bergegas untuk menemui si Doyoung. Tapi apa yang dia lihat guys? Ternyata si Doyoung ini sedang asik berselingkuh dengan koki itu. Tapi Seoul belum tahu kalau lelaki itu adalah koki temannya. Nah, karena rahasia si Doyoung sudah ketahuan, akhirnya dia menjawab pertanyaannya Seoul. Memang benar kalau dia itu mengejar si Ichan pada malam itu. Namun saat dia masuk ke lorong loker ini, dia tidak menemukan si Ichan lagi. Tapi Seoul masih belum terima dengan penjelasannya. Dan tiba-tiba si Doyoung ini mendapatkan telepon kalau suaminya sedang berada di kantor polisi. Suaminya terlibat kasus yang sangat memalukan. Dan di akhir episode ini, Seoul menawarkan diri untuk menjadi pengacara suaminya si Doyoung. Dengan imbalan, si Doyoung harus menjawab pertanyaannya Seoul. Nah, pertanyaannya ini, apa hubungan si Doyoung dengan suaminya? Saat si Doyoung mendengarnya, dia malah tertawa guys. Apakah benar si Doyoung ini dibalik semua kejadian yang menimpa Seoul? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys. Bye bye.